Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Hasanah Erizal dengan NIM 2201 7164, Prodi Sastra Bahasa Indonesia dan Kependidikan, Departemen Basindoda, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada kesempatan kali ini saya kembali diberikan tugas presentasi tentunya dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bu Yesi Aprihatin, AMD Kep, SKM, MKes. Terima kasih kepada Ibu Yeni telah memberikan saya kesempatan tersebut. Baik, langsung saja saya mulai presentasi kali ini. Yang pertama tentunya dimulai dari konsep dan prinsip wirausaha sosial sebagai bagian dari tanggung jawab membangun ekonomi masyarakat. Di sini saya akan meletakkan peta konsep yang telah saya berikan. Maksudnya yang telah saya buat. Di sini dapat kita lihat ada beberapa hal penting yang dibahas dalam konsep dan prinsip wirausaha sosial sebagai bagian dari tanggung jawab membangun ekonomi masyarakat. Yang pertama, konsep wirausaha sosial dengan sederhana dengan unsur-unsur berikut. 1. Aktivitas berbisnis dengan maksud dan cara untuk memecahkan masalah sosial, di mana dalam berbisnis tentunya kita memiliki suatu permasalahan dan memiliki cara dalam penyelesaiannya. 2. Menggunakan empati dalam pelaksanaannya. Di sini maksudnya dalam berwirausaha tentunya kita punya empati dalam penyelesaian masalah atau dalam perjalanan usaha yang sedang kita lakukan. Yang ketiga, mengutamakan sosial kapital. Terus link yang ada dan tersedia. Maksudnya, mungkin saja di sini kita memerlukan masyarakat sebagai wadah untuk mengembangkan usaha yang kita lakukan. Terus ada prinsip wirausaha sosial di mana prinsip tersebut terbagi atas 3. Yang pertama, creating opportunity atau membuat peluang. Membuat peluang ini sendiri adalah di mana kita sebagai wirausaha tentunya membuat satu peluang dalam mengembangkan wirausaha tersebut. 2. Innovation, membuat hal-hal baru. Dalam wirausaha sendiri tentunya kita membutuhkan hal-hal baru yang harus dikembangkan nantinya sebagai produk baru yang akan kita produksi pada usaha yang kita jalankan. 3. Calculated risk taking, memperhitungkan setiap resiko. Di sini tentunya setiap apa yang kita lakukan pasti memiliki resiko, baik resiko kecil maupun resiko besar. Kita harus bisa memperhitungkannya. Dan juga peran kewirausahaan sebagai tanggung jawab dalam membangun ekonomi masyarakat. Di sini perannya adalah dengan menciptakan lapangan kerja baru. Dan ada juga peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia, yaitu mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik, itu
merupakan materi yang saya buat dalam bentuk peta konsep yang saya terangkan di sebelah sini. Dan kita lanjut pada video podcast kaki 5 episode 5 yang dimana di sini narasumbernya adalah Bapak Doris Flantika, sarjana ekonomi yang merupakan seorang pengusaha dan alumnus mahasiswa Universitas Negeri Padang. Di mana menjadi pengusaha tentunya pilihan bagi setiap yang mau mengambil resiko. Tentu banyak kerintangan, kerikil dalam perjalanannya. Namun itu adalah pencapaian untuk menjadi sukses. Terus dalam ungkapan sang narasumber, dia bercerita bahwa seorang ayahnya dulu adalah seorang petani dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Dalam pikirannya, dia tidak mungkin dalam posisi begini, di mana posisi yang bisa dibilang keluarga yang berkecukupan. Dia juga tidak mungkin membiarkan adiknya tidak menjadi apa-apa. Lalu beliau berpikir untuk merubah dirinya sendiri. Di sini dia Di sini ada beberapa hal yang mendorong beliau menjadi pengusaha. Dalam ungkapannya, kenapa saya takut gagal sedangkan ibu saya mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan saya? Hal lain yang ia sampaikan adalah sebenarnya manusia memiliki 10 kegagalan yang dimana 9 adalah kegagalan dan 1 merupakan keberhasilan. Namun pada faktanya kita bisa saja melakukan kegagalan 2 kali. Dalam tahap percobaan yang ketiga, kita memperoleh kesuksesan tersebut. Namun kebanyakan orang memilih mengeluh padahal mereka masih di kegagalan yang pertama. Hal inilah yang tidak diketahui oleh banyak orang. Selain itu, dalam proses perjalanan beliau juga mengikuti by design, di mana untuk sukses itu kita membutuhkan seorang mentor. Jika kita tidak mampu membayar seorang mentor, maka ikutlah MLM. Dan di sini ada pertanyaan untuk Bapak narasumber kita, Pak Doris Plantiko, yaitu bagaimana dalam 6 tahun beliau sudah bisa mengembangkan properti seperti itu, di mana properti yang beliau jalankan beliau mengungkapkan dalam pencapaian beliau tersebut, beliau tentunya memiliki mentor yang hebat. Dan setiap ada kesempatan untuk belajar dengan orang terbaik di Indonesia, beliau mengikuti kegiatan tersebut. Menjadi pengusaha bukanlah pilihan yang ringan. Dan saya pun setuju dengan ungkapan beliau, di mana kita yang ingin menjadi seorang pengusaha tentunya harus berani mengambil resiko. Jika tidak, semua
berjalan sia-sia saja. Atau ketika kita mengalami kegagalan, kita merasa kita tidak mampu dalam melakukannya. Maka dari itu kembali lagi kepada pengusaha itu adalah orang-orang yang pasti berani mengambil resiko. Dan ungkapan beliau yang sangat bagus untuk sebagai inspiratif bagi kita semua adalah menjadi pengusaha adalah jalan cepat dalam mengubah hidup. Dan beliau di sini memberikan saran, yaitu yang pertama, carilah 2 buku terbaik yang merubah nasib beliau. Ini menurut sudut pandang beliau, yaitu buku Think and Grow Rich karangan Napoleon Hill dan How to Win Friends and Influence People karangan Dale Carnegie. Namun, saran beliau ini tidak disarankan karena setiap kita memiliki nasib yang berbeda-beda tentunya. Dan cara kita untuk mencapai kesuksesan tersebut tentunya membutuhkan mentor. Di sini beliau mengungkapkan, carilah mentor yang dapat melompat lebih cepat. Seorang mentor yang dapat membawa kita menjadi seseorang yang sukses dan memperbaiki mindset dalam memperoleh hal tersebut. Selain Bapak Doris Frantika sebagai narasumber pada podcast kaki 5 pada episode 5, tentu banyak lagi pengusaha sukses yang berdarah Minang. Sebagaimana pada judul podcast beliau, podcast kaki 5, yaitu Potret Pengusaha Muda Minang. Di sini, selain Bapak Doris Frantika, kita juga memiliki banyak lagi pengusaha-pengusaha sukses yang berasal dari darah Minang. Contohnya saja pada podcast kaki 5 di episode 3 dan 4 yang merupakan entrepreneur sukses sekaligus seorang pejabat pemerintah di Sumatera Barat ini. Dan tak dapat dipungkiri, kita sebagai masyarakat tentunya, saya pribadi sebagai mahasiswa, mampu memperoleh kesuksesan tersebut dengan cara kita sendiri, dengan modal, usaha, dan tekad. Di mana usaha dan tekad ini harus kuat dan besar dalam membangun suatu wirausaha yang diinginkan. Selain itu, doa dan dukungan dari orang tua juga menjadi bagian dalam proses kesuksesan yang dilalui. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri dan memohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian presentasi saya kali ini. Sampai jumpa lagi di presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.